Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah hari ini kita akan mencoba meneladani kisah salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sahabat yang sangat fasih membaca Al-Quran adalah Abdullah bin Mas'ud. Ibunya bernama Abdullah dari Bani Zuhron. Sahabat yang mempunyai postur tubuh kurus, pendek dan berkulit sawo matang ini terkenal sebagai pribadi yang lembut, cerdas serta rapi dalam berpakaian, dan aroma tubuhnya wangi. Suatu saat beliau naik pohon dan kelihatan betisnya. Lalu teman-temannya tertawa. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kedua betisnya itu lebih berat timbangannya di hari kiamat daripada gunung Uhud. Sosok yang ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ini, baik ketika ke Habasyah maupun ke Madinah, sangat dekat dengan keluarga Nabi Muhammad. Beliaulah yang menyiapkan barang-barang pribadi Nabi ketika dalam perjalanan, seperti bantal, siwak, sandal, dan air untuk bersuci. Bahkan beliau yang memakaikan sandal ketika Nabi hendak pergi, kemudian berjalan di belakang Nabi. Beliau juga mencopotkan sandal Nabi ketika telah sampai, lalu memasukkan sandal Nabi ke lengannya untuk disimpan, dan memberi Nabi tongkat ketika mau memasuki kamarnya. Tidak heran, beliau dijuluki sahabat bantal, siwak, dan kedua sandal Nabi. Sahabat ini juga dikenal dengan suaranya yang merdu ketika membaca Al-Quran. Beliaulah orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan keras setelah Rasulullah di Mekah. Beliau berkata, "Aku belajar Al-Quran kepada Nabi 70 surat langsung, dan tidak ada ayat yang turun kecuali aku tahu di mana ia turun." Abdullah bin Umar pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, "Belajarlah Al-Quran kepada 4 orang ini: Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abu Huzaifah." Saking fasihnya Abdullah bin Mas'ud dalam membaca Al-Quran sampai-sampai beliau sudah diakui oleh Rasulullah sebagai bacaan Al-Quran seperti halnya ketika turun. Beliau juga bercerita ketika belajar Al-Quran dengan Rasulullah, maka tidak akan menambah materi kajian Al-Qurannya sebelum ia menguasai 10 ayat dan maksudnya. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat mengedepankan kualitas belajar daripada kuantitas. Masya Allah, begitu indah bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud, sehingga membuat terkesima kaum Quraisy. Mari kita belajar membaca Al-Quran. Nah, agar bisa seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud, bagaimana ya sikap belajar membaca yang benar? Coba kita perhatikan ya gambar sikap Jono, Ika, Salman, dan Susan saat membaca. Apakah sikap duduk mereka sudah benar atau salah ya? Coba kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sikap duduk Jono. Jono mengambil sikap duduk membungkuk. Benar atau salah ya? Iya, sikap Jono ketika duduk dengan membungkuk adalah sikap yang salah. Selanjutnya, gambar yang kedua, ada gambar Susan yang membaca sambil tiduran. Benar atau tidak ya sikap tersebut? Nah, sikap Susan salah ya. Jadi ketika kita membaca buku, tidak boleh sambil tiduran. Yang ketiga, ada Salman.
yang membaca buku dengan duduk di kursi dengan posisi duduk yang tegak. Nah, untuk sikap Salman ini mempunyai sikap duduk yang benar. Selanjutnya, kita lihat Ika yang membaca juga sambil tiduran. Benar tidak sikapnya? Ya, sikap Ika juga salah ketika membaca. Alhamdulillah ya, hari ini kita telah belajar mengenai sikap membaca yang benar. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum.